Rentetannya kan panjang. Kalau Anda dengar tadi ucapan saya di awal-awal tentang window shopping orang-orang yang berobat, itu kan juga salah satunya karena ini kan. Gak sembuh karena obat yang gak paten, karena alat yang gak keren, segala macam, dan seterusnya. Akhirnya lupa sisi keimanan bahwa yang menyembuhkan faiza maritu fahuwa yashfin, bahwa Allah yang menyembuhkan. Sembuh itu hak prerogatifnya Allah. Saya banyak menemukan orang ya, demi Allah ibu sekalian, yang ketika mereka sudah pasrah, udah tawakal, tiba-tiba makan apa, makan ini, sembuh. Banyak ya itu. Yang fisiknya sebenarnya gampang ya. Anda mau hipertensi Anda turun, gampang. Jalan aja tiap hari setengah jam, turun tensi. Anda mau kolesterolnya turun ya, ininya apa namanya, asam urat, puasa aja banyak. Anda mau promil. Jadi tubuh kita itu sudah dibekali oleh Allah kemampuan untuk self healing. Kalau kemampuan ini kita pakai, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Jujur aja, jujurlah karena Allah. Sekarang saya tanya kepada Anda, siapa di sini kalau Anda sakit kepala, Anda mengambil obat painkiller, paracetamol, ibuprofen, segala macam untuk menghilangkan sakit kepala Anda? Itu orang pertama. Ya, orang pertama ya. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang kalau Anda sakit kepala, Anda pegang kepala Anda, lalu Anda baca Al-Fatihah, Anda baca doa-doa kesembuhan. Anda nomor 1 atau nomor 2? Jujur aja lah. Banyakan 1 kita. Jangan sok-sok soleh. Banyakan 1 kita. Ya kan? Itulah bukti di mana kita meletakkan. Sebenarnya ini ngomong begini tuh sebenarnya aslinya sedih gitu loh. Itulah iman kita. Gitu loh. Aslinya sedih. Nggak apa-apa. Bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi kita jauh banget meletakkan Quran itu dan ayat-ayat itu atau surat-surat itu untuk metode penyembuhannya kita. Itu. Akhirnya yang kita tumpahkan tadi ke materi lagi, fisik lagi. Semua tuh hubungan dengan fisik aja gitu, itu aja. Ya. Sehingga tadi imbasnya apa? Ya imbasnya rentetannya kan panjang. Kalau Anda dengar tadi ucapan saya di awal-awal tentang window shopping orang-orang yang berobat, itu kan juga salah satunya karena ini kan. Gak sembuh karena obat yang gak paten, karena alat yang gak keren, segala macam, dan seterusnya. Akhirnya lupa sisi keimanan bahwa yang menyembuhkan faiza maritu fahuwa yashfin, bahwa Allah yang menyembuhkan. Sembuh itu hak prerogatifnya Allah. Saya banyak menemukan orang ya, demi Allah ibu sekalian, yang ketika mereka sudah pasrah, udah tawakal, tiba-tiba makan apa, makan ini, sembuh. Banyak ya itu. Ya. Dan tema itu kan bukan tema yang sekarang menjadi suatu yang diangkat-angkat segala macam gitu ya. Diangkat, maksudnya diangkat dengan sangat dengan utama gitu. Karena balik-balik ke fisik lagi, fisik semacam. Ya, seperti itulah. Ya, makanya tugas kita tadi pesan saya ya. Mulai sekarang ya kita mulai menata ulang hati kita. Ya. Satu, tadi saya jelaskan caranya gimana, banyak sekali Quran untuk menjelaskan. Makanya tadaburin gitu loh Quran itu. Dan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Baru masuk ke tema fisiknya. Tema fisiknya sebenarnya gampang. Ya. Anda mau hipertensi Anda turun, gampang. Jalan aja tiap hari setengah jam, turun tensi. Anda mau kolesterolnya turun, ya ininya apa namanya, asam urat, puasa aja banyak. Anda mau promil. Jadi tubuh kita itu sudah dibekali oleh Allah kemampuan untuk self healing. Kalau kemampuan ini kita pakai, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Jadi nanti ke depan itu tugas dokter, tugas orang-orang tenaga kesehatan itu bukan lagi cuman sekedar ngasih obat, tapi ngasih tahu kalau mau jantungnya bagus makan ini ya, makan ini ya. Ke depan kayak begitu. Kalau sekarang kan belum. Karena masanya tuh masih kita fokus di obat, gak apa-apa. Ya, depan nanti kayak begitu. Karena tema tentang pengobatan ada 3 layer, ada 3 yang sebenarnya saya ketahui nih. Kalau mau memperbaiki penyakit, mengobati penyakit, paling gampang pertama perbaiki pola makan. Itu belum selesai, masukin di situ herbalnya atau apal obatnya segala macam.
Ketiga, kalau itu belum selesai pakai terapi. Ya. Nah kalau belum selesai semua atau mungkin udah parah banget, tiga ini dipakai, benerin pola makan, ya. Apalagi misalkan, habis itu kasih obatnya, herbalnya, apa segala macam, dan terapinya. Jadi saya nggak tahu ya sekarang dalam dunia pergizian saya nggak tahu. Di rumah sakit misalkan, apakah sudah mulai masuk menu-menu yang kira-kira kan orang sakit jantung, dia dikasih alpukat, dikasih minyak zaitun. Saya nggak tahu udah masuk atau belum. Amerika sekarang sudah bikin American Dietary Guidelines, ya meskipun saya nggak suka-suka banget nyebut Amerika, negara ngaco. Tapi ada insafnya sedikit dia. Terakhir panduan mereka dalam guideline dietnya mereka itu, mereka memasukkan real food sebagai pilar utamanya. Ya, real food. Real food itu maksudnya apa? Ya makanan-makanan yang tidak banyak pengolahan. Makanan-makanan yang dikupas, bukan dikemas. Ini, ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya Bos sekalian, ini kan ya gini. Tadi saya jelaskan bahwa tubuh kita itu punya kemampuan memperbaiki dirinya, satu. Atau self repair, self healing, segala macam, self eating yang dikenal sebagai autofagi misalnya salah satunya. Dan itu semua tombolnya bisa on. Onnya dengan apa? Paling utama dengan emosi yang stabil. Ya makanya penyembuhan seseorang itu, ya kalau tidak dimulai dari dalam dulu akan susah sembuhnya, lama sembuhnya. Kecenderungan makanan seseorang itu adalah cerminan dari jiwanya. Contoh. Apakah orang yang tiap hari makan tepung, makan gula, makan minyak, dan akhirnya dia kena diabetes, kena kolesterol segalanya, nggak tahu bahwa ini sehat? Tahu nggak? Tahu. Kenapa dia nggak mau makan? Ya paling gampang jawabannya karena nggak enak. Ya kan, paling gampang. Tapi sebenarnya jiwanya butuh nggak ini? Butuh. Maaf, jasadnya butuh. Tapi dia dikendalikan oleh jiwanya, garis miring hawa nafsunya untuk makan yang tadi. Disitulah iman berperan, akal berperan, sehingga apa? Memang nggak enak, tak apa-apa. Gitu loh. Tapi karena dia masih ada baterainya, tidak tahu kenapa mati, mungkin ada otomatisnya kali, mati sekian menit, masih full baterainya Pak. Disitulah akal dan iman bermain. Ketika dia makan yang nggak sehat itu sebenarnya yang dia makan itu gini loh. Biar paham gini ya. Sekarang saya tanya, orang-orang yang mengalami masalah kolesterol, sakit jantung gitu kan, apakah pembuluh darahnya akan mengeras? Ya kan? Pembuluh darahnya mengeras dan aliran darahnya akan kental. Kan confirm itu. Sampai akhirnya naudzubillah min dzalik, sampai akhirnya sirosis, misalkan hatinya juga mengeras, atau fatty liver, nggak sirosis. Nah, gini. Gini jadi. Inilah ya misalnya kayak begini. Ini satu piring ada ini, ada kunyit, ada jahe, ada apa, kencur ya, ada serai, atau ini ada kacang almond, ada kismis. Anggaplah ini makanan sehat, ambil lagi anggurnya. Bukan anggaplah, kita sebut ini makanan sehat. Sehat gak? Sepakat ya? Bener. Oke, sehat. Kira-kira Anda tiap hari makan ini apa yang terjadi? BAB Anda akan lancar? Jantung Anda akan sehat? Sepakat. Terus di sebelah kiri saya, anggaplah di sini ada satu piring isinya bakwan, gorengan gitu lah katanya. Anggaplah gitu. Kalau ada pilihan kayak begini, enggak usah. Tapi kalau mau kesini nggak apa-apa sih, biar bolak-balik jongkok gitu, sehat juga.
Sehat. Iya bener, jongkok itu bagus. Nanti latihan jongkok tiap hari jalan 20 langkah aja. Biar otot ininya bagus. Ini tadi makanan yang tepungan, gorengan, segala macam. Sekarang pertanyaannya, kalau dikasih pilihan banyak orang zaman sekarang ya dipilih apa ini? Ini kan? Ya kalau tema ini kan kebetulan kajian tentang kesehatan yang hadir Jadul Akbar, Anda kan oh yang ini dong. Kita lihat aja nanti makan siangnya apa. Kita lihat. Karena temanya itu adalah tentang disiplin. Kan gitu. Makan yang ini, thread. Kalau ditanya, kenapa Anda makan yang ini? Jawabannya apa? Paling gampang kan enak. Kenapa nggak makan? Nggak apa-apa. Pokoknya inilah. Saya mau makan yang ini. Karena ini digoreng pakai minyak yang udah agak hitam, jadi dia makin banyak oksidasinya. Hah? Cara juga tidak. Oh ada cara megangnya. Aslinya berat ini Mike. Hampir 1 jam saya pegang. Ya sudah. Bismillah. Cek. Oke. Tapi nggak jelas ya? Jelas nggak? Jelas lagi? Ya aja. Udah mau selesai juga kok. Setengah jam lagi. Baik, jadi kan milih yang ini nih. Alasannya apa? Karena enak. Bagi saya enggak, bukan. Dia bukan makan ini tuh karena enak. Karena ini aslinya juga enak. Dia makan ini untuk mempertahankan kerasnya sikapnya dia. Karena tadi terselubung sama hawa nafsunya. Padahal akalnya, imannya tahu ini sehat, gitu loh. Yang dia makan itu adalah kerasnya hatinya dia, sikapnya dia yang diwakili oleh ini. Maka yang terjadi apa? Karena ini kompom akan membuat jantungnya akan melemah, pembuluh darah akan keras, aliran darah akan lambat dan kental. Itulah yang dia makan. Dia sedang makan untuk mempertahankan jiwanya yang keras. Paham sampai sini? Gitu loh. Makanan jasad Anda adalah cerminan jiwa kita. Itu poinnya. Sama kayak orang diabetes. Orang diabetes tahu kok ini sehat. Tahu, beneran. Tapi kenapa dia pilih yang manis-manis gitu loh. Ada sesuatu dengan jiwanya yang mungkin hidupnya kurang apa? Kurang kasih sayang, kurang cinta. Gitu. Coba aja lihat orang-orang yang kena diabetes itu. Coba lihat ya. Coba cari tema tentang cinta, hutang pengasuhan, dan luka pengasuhan pada orang-orang kayak begitu, termasuk penghargaan. Pasti ada. Nggak mungkin nggak? Sehingga, terus caranya ngobatinnya gimana kan gitu. Kalau Anda tidak bisa dapatkan penghargaan dari manusia, lupakan manusia, mintalah kepada Allah. Gitu loh. Sehingga hati Anda, hati kita penuh dengan cinta yang berasal dari Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin qaribun ila hubbik. Kami minta cinta. Itu mudah sih. Ya, aslinya mudah. Ya, tapi ya untuk dikerjakan nggak mudah. Disitulah iman berperan. Sholat tahajud itu susah nggak? Susah. Jangan kata sholat tahajud, sholat 5 waktu aja susah loh. Siapa yang ngomong begitu? Nabi Musa. Kan dari 50 rakaat sehari sampai akhirnya 5 rakaat itu pun masih ngomong, itu masih susah, minta keringat. Nabi nggak mau karena malu. 5 rakaat itu gak gampang, makanya sholat itu sulit kata Allah, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kan begitu baca Quran. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya gitu loh. Nah, tubuh kita Bapak sekalian, karena tadi ya bahan bakar utama jiwanya apa? Penuhi jiwa kita dengan itu. Entah itu dengan sedekah, entah itu dengan zikir, entah itu dengan silaturahim segala macam. Ya, satu.
amal ibadah 2, baru masuk ke tema ininya terakhir. Ya, kalau ini sudah kita kita pelajari, kita pahami, maka kita akan dengan senang hati kita akan mengerjakan ini. Kenapa? Kita bertanggung jawab dengan tubuh kita. Kita mulai ceritanya self value based, mencintai diri kita bukan karena memang diri kita mulai dicintai, tapi karena memang ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Jadi tema tentang kesehatan itu bukan tema sekedar untuk kita hidup sehat, nanti angka kolesterol, enggak. Tapi bentuk rasa syukur itu naik dia levelnya. Udah ketemu kayak beginian mulai sadar. Sadar akhirnya dia konsumsi. Contoh nih mungkin kacang-kacangan begini aja misalkan. Kacang almond ini misalkan tiap hari gak usah banyak-banyak, makan 7 aja sehari. Jantung Anda akan sehat. Satu. Apa lagi? Siapa ya? Enggak ada, ini aja. Nih, ini kan air kelapa tua. Jadi kan kalau kita masuk ke supermarket, minimarket, ada tulisan air isotonik, gitu kan? Isotonik itu apa? Air yang tonisitasnya sama dengan badan atau aliran darah kita. Air isotonik terbaik di muka bumi ini air kelapa, mau tua mau muda. Jadi kalau ibu-ibu nanti pergi ke pasar beli kelapa, air kelapa tuanya jangan dibuang, minum. Kasih madu dikit, kasih garam sedikit, kasih jeruk nipis, terhidrasi dengan sempurna tubuh kita. Kan? Enak banget, serius. Ini dikasih garam sedikit aja, kasih madu, ya, itu rasanya akan berubah drastis. Termasuk juga ini nih, cara paling gampang bikin air mineral. Air mineral versi saya ya. Nah ini nih, saya contohin. Ini air mineral versi saya. Ini jeruk, lemon, kasih air, nggak usah air kelapa ya, air ini aja. Terus dikasih garam sedikit. Enggak, saya nggak ngambil serainya, ambil garam pakai ini biar keren. Gitu. Nanti bapak-bapak kalau lagi sepedaan, main badminton, minum ini nih. Jadi air, misalkan Anda beli air mineral gitu. Kalau saya biasanya kalau lagi badmintonan, saya ambil ini aja nih, saya masukin ini nih. Coba lihat, power Anda naiknya drastis. Saya umur segini masih bisa main badminton 13 set. Masih bisa. 13 kali main. Masih bisa. Kemarin itu saya ngomong gini itu bukan buat bangga-banggaan ya, bukan. Tapi saya ngomong bahwa kalau badan ini dirawat bener-bener, sampai 60-70 tahun masih bisa dipakai. Gitu maksudnya. Kan umur umatku itu kan kata Nabi, itu artinya porsi kita dipakai badan kita sampai umur segitu. Maksudnya. Jadi jangan sampai umur 40 tahun kelotak, umur 30. Sekarang coba lihat. Terakhir saya lihat itu subhanallah uzul zalik ya. 25 tahun sudah menopause. Ada lihat nggak videonya? 25 tahun. Sayang orang kita ditakdirkan itu 60 sampai 7. Kalau umur kita sampai di situ, kita maksimalkan untuk beribadah, beramal, berkarya, itu maksudnya. Jangan umur 40 tahun sudah diabetes. Ini sekarang saya sering dapat teman-teman yang kuliah Timur Tengah balik-balik sudah naudzubillah diabetes gitu. Banyak loh sekarang. Makan di sana berantakan. Nah gitu loh. Kenapa? Ya memang tema ini harus kita pelajari. Maka Imam Syafi'i mengatakan setelah ilmu agama, ilmu pengobatan ini harus wajib kita kuasain. Tapi ilmu pengobatan bukan dari barat aja, maksud saya. Ilmu pengobatan juga dari Quran, dari Nabi, dari para orang-orang solehnya. Itu yang benar.
Ya, kalau barat semua ya kita nggak ada ruang kayak begini ngomong kan. Ya, seperti itu. Nah ini coba nanti diminum. Ya, kemarin saya trekking saya nyobain, ya bukan nyobain, tektokan dari jam 8 sampai jam 5 sore, tektok sampai ke puncak gitu kan. Dengan medan yang hampir kayak naik gunung trekkingnya. Masih bagus. Ya, badannya dipakai. Naik gunung masih bisa. Kemarin kudaan masih loncat-loncat pakai kuda. Gitu maksudnya. Muslim itu harus kuat. Gitu loh. Kalau sekedar sholat tahajud aja kita males, baca Quran males, gimana mau olahraga? Ibadah aja males. Karena ibadah itu pada akhirnya akan menggerakkan seseorang untuk beramal. Ini kayak begini nih. Dan saya memang kayak begini tuh bagian dari saya mensyukuri badan saya. Itu poinnya. Jadi bahkan karena kalau nggak ada gini ya, ini nggak usah dikasih madu kalau saya minum aja. Minum asam nggak asam? Nggak maksain saya untuk tidak ngerasa asam ya. Asam cuman karena udah biasa. Bahkan kayak begini saya gini aja. Udah biasa. Saya mendidik badan saya untuk tangguh gitu loh. Jangan dikit-dikit direaktifkan gitu-gitu loh. Jatuh dari kuda, jatuh aja. Kalau latihan mana, kayak gini saya berdarah-darah biarin aja. Kemarin waktu di Madinah, kami trekking pakai kuda. Jam 1 siang sampai menjelang maghrib, 5 jam di atas terik matahari. Yang saya rasakan apa? Malu. Malu dengan orang-orang zaman dulu yang perjuangan mereka jauh lebih berat dari kita. Ini cuma trekking doang dan ngeluh. Ada beberapa malah mau pindah naik mobil. Pindah. Udaan gitu kan. Ya setengah jam udah gak kecap, gak kuat, panas banget kan. Hampir 45 itu suhunya. Di gurun. Karena badannya harus dipakai gitu loh. Untuk apa? Untuk amal, untuk berjuang, untuk apa. Dan harus dirawat, nggak bisa gitu loh. Kita bicara tentang kendaraan kita, mobil, motor, mau beneran bisa dipakai tiap bulan, mustahil kalau nggak diservis. Tiap bulan saya servis badan, iya servis badan, tadi bekam, tadi pijit segala macam. Kadang-kadang termasuk nih paling gampang ya ibu-ibu nih, kalau mukanya mau kencang gitu ya, pagi-pagi habis bangun tidur, ambil ini mangkok gitu ya, mangkok isi air, kasih es gitu, nanti lama-lama kencang sendiri itu. Makanya bapak-bapak jangan suka mandi air hangat, mandinya air dingin. Bahkan yang lebih bagus lagi adalah apa? Nyemplung dalam satu bak yang isinya es. Keren. Gak usah lama-lama, 20 detik aja. Cold plunge namanya. Jadi itu kalau Anda kemarin ada lihat, mungkin masuk ke beranda Bapak Ibu sekalian, videonya Habib Nurmagomedov itu lagi kayak suhunya bangsa -5 atau -7 itu. Dia terjun ke sungai, lihat ada. Itu sungai dingin banget loh itu. Dan itu memang yang dilakukan oleh para olahragawan. Habis mereka biasanya olahraga, bola segala macam, mereka berendam dalam air es untuk mengurangi peradangan, meningkatkan imunitas. Lah kita mandi air hangat. Gimana mau kuat badan? Dimanja terus gitu loh. Makan begini males, begini malah macam-macam lah gitu kan, maunya yang pil-pilan. Saya sampai sekarang di rumah masih motong sendiri. Itu masih saya punya potong sendiri segala macam. Setiap kalau main olahraga badminton segala macam ya saya peras sendiri bawa sini. Ya karena I love my body. Saya mencintai tubuh saya sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah. Selesai. Kalau ada cheating-cheatingan, badan saya menolak. Adalah cheating-cheatingnya 10%, 20%, kadang-kadang pengen makan mie, makanlah. Tapi jangan mie yang, mohon maaf, yang itulah, terlalu murah gitu. Mari mie yang agak bagus sedikit lah gitu. Itu pun saya akalin supaya apa?
urutannya supaya nggak terjadi rush, nggak terjadi naik gula darahnya gara-gara makan tepung gitu kan, ada urutannya. Jadi kalau Anda mau makan supaya gula darah nggak naik, Anda makan sayurnya dulu. Habis makan sayur, Anda makan proteinnya, baru terakhir karbonya. Itu urutannya. Kita cobain. Nanti tes gula darahnya, Anda makan nih. Anda makan nasi ini, makan dulu nih. Sayurnya segala macam, itu beda kenaikan gula darah. Nah, masalahnya sekarang adalah apa? Adalah bicara tentang naik gula darah ini. Emang kenapa naik gula darah? Sebagian besar 90% penyakit yang ada zaman sekarang gara-gara itu. Gula darahnya turun. Anda bayangin ya, contoh nih, sekarang kita kalau sudah mulai paham kan, saya ajak ngomong begini sudah mulai ngeh gitu kan. Orang makan nasi goreng ya. Makan nasi goreng, dalam nasi gorengnya ada bakwan, ada kerupuk, dia minum teh manis. Berapa karbonya coba? Banyak banget. Ya, banyak banget. Berat nggak badannya? Apalagi dimakannya malam hari. Sudahlah kayak begitu. Datang ke kajian Jadul Akbar, bikin pertanyaan, dok bagaimana cara ngobatin kolesterol? Tahu maksudnya? Makannya nggak dibenerin sama dia. Padahal sudah sering dengar, nggak gitu loh. Makanya memang perlu apa? Perlu sedikit dipaksakan. Paksain gitu loh. Anak saya ajak naik gunung. Nangis tengah jalannya. Apa? Nangis aja saya bilang. Mau turun sudah setengah, mau naik masih setengah. Salah kan? Paksa, harus dipaksain. Gitu kan, sehingga apa, badan tuh kokoh gitu loh. Jadi kita tuh menjadi apa ya, badan kita tuh masih bisa dipakai buat aktivitas fisik gitu kan, seperti itu gitu ya. Nah ini bahan bakarnya bahan bakunya ya, dan Allah sudah menciptakannya dengan sangat mudah. Nah apalagi negeri kita, Masya Allah. Anda beneran ini ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak sekalian, herbal itu tumbuhan kayak begini nih sebenarnya gampang banget kalau kita mau konsumsi ya, kita konsumsi dan nggak ada air panas pun bisa. Nah, caranya gimana? Diinfus itu maksudnya apa? Kayak begini nih, misalkan ini air putih ya. Iya. Ada kali 10 kali saya bolak-balik urusan mic ini. Dapat pelajaran sabar di tempat ini. Tinggal nyemplungin aja, Mas. La haula wala quwata illa billah. Itu pendidikan. Ya kalau biasanya kan kalau orang-orang di panggung apa-apa kan kadang ngomel-ngomel, bahkan marah. Kalau gitu kan bisa begitu. Buat apa? Saya orang menabrak mobil saya pun saya kasih duit. Iya bener. Ada abang-abang ojek gitu kan nabrak mobil saya tanya, "Bang, dengan ada lembut gitu kan. Kenapa nabrak mobil saya?" Mobil baru di coating lagi, Pak. Baru di coating berapa juta gitu kan, dirapi-rapiin, dibener-benerin gitu kan, tabrak sama dia. Iya Pak, mohon maaf, ya, pastilah mohon maaf kan. Mohon maaf nih tadi lihat orderan, oh iya, oh sudah. Nah, Bapak pulang aja, saya bilang. Nih ada duit, kebetulan kasih duit 50.000 sama dia. Bulan Ramadan tahun 2 tahun yang lalu itu. Masih ada manunya, bekas jejak cintanya beliau di mobil saya. Nyesel saya. Karena nyeselnya kenapa? Karena saya nggak bawa duit agak banyak, cuma 50.000. Dia kayaknya lagi puasa, lagi capek nganterin orderan gitu kan. Ya saya yakin juga nggak sengaja juga itu orang nabrak gitu. Sudahlah, mau minta ganti juga ya sulit buat dia mungkin ganti, ya sudahlah, suruh pulang aja. Itu yang kedua. Yang pertama juga habis bawa ke bengkel cat, udah bener tuh mobil.
Tiba-tiba ada mobil pick up, cuet, gitu kan. Dari belakangnya prok gitu kan, kena. Betul lah, dia kan berhenti kan. Nah, Bapak pergi aja sebelum saya berubah pikiran. Jadi apa yang saya omong ini saya amalin juga gitu loh, maksudnya. Bukan asal ngomong doang buat ngelatih saya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Nggak perlu saya ceritakan. Tapi itu salah satunya. Supaya apa? Supaya terdidik jiwa itu. Kita kan judulnya ya Tuhan nafsul mutmainnah kan gitu kan. Pengen jiwa yang tenang, pengen matinya tenang kan gitu kan. Tapi kalau kita gerusa-gerusu hidup, sama istri nggak tenang, sama anak nggak tenang, sama suami nggak tenang, sama teman nggak tenang, kapan mau tenangnya? Makanya Anda, ibu-ibu ini terutama kan, coba baca di surat Ar-Rum ayat 21 tuh. Fungsi Anda apa? Buat suami. Litas kunu ilaiha. Memberikan ketenangan. Jadi wanita itu di rumah harus memberikan ketenangan kepada suami dan keluarganya. Itu fungsinya. Dan salah satu cara untuk tenang itu apa? Anda banyak makan serat. Kalau temanya tentang fisik ya, makan serat, makan probiotik, gitu. Makanan fermentasi itu bikin tenang. Atau Anda minum kopi ketemu dengan coklat namanya mocha, itu ngasih mood booster, beneran. Kalau cocok perutnya. Gitu. Maka tiap pagi saya biasanya makan. Ada kadang bawang hitam saya makan, zaitun saya gelek-gelekin gitu, madu saya makan, habas soda saya makan, probiotik saya makan, cuka saya makan tiap pagi. Yang terjadi apa? Mood saya terkontrol. Itu caranya saya ya. Emang ternyata yang benar, makan itu mempengaruhi perasaan. Ya. Kalau dimakan itu benar-benar mengandung serat. Ya kayak misalkan ini, pepaya. Pepaya ini, nih saya mau kasih tunjuk, nanti di rumah bikin. Ramadan bikin ini, menu Ramadan. Pepaya ini adalah buah yang ada ada lagunya. Tahu lagunya apa? Pepaya pundak lutut kaki. Maksa banget. Jokesnya bapak-bapak. Tapi saya dapat joke bagus ya. Ada satu olahraga yang nggak boleh Anda mainkan karena olahraga itu buruk, nggak bagus. Namanya apa coba? Tahu nggak? Badminton. Badminton. Jadi kalau mau diganti, goodminton. Joke bapak-bapak. Goodminton. Kayak gitu ya. Nah ini temanya tentang enzim. Ada dua buah yang tinggi banget enzimnya. Enzim itu sebenarnya bagian dari sistem metabolisme tubuh kita, terutama pencernaan ya. Nah banyak sekali cara kita untuk bikin katakanlah asupan enzim yang berlimpah. Salah satunya menggunakan pepaya. Satu lagi ada satu buah yang tinggi banget enzimnya, yaitu buah yang suhunya stabil. Tahu nggak apa? Nanas. Suhunya stabil. Suhunya nanas. Gitu. Maksa ya. Jadi caranya begini. Caranya ini dipotong. Coba dipotong. Jadi bijinya pepaya ini aslinya bagus banget buat urusan perparasitan. Parasit. Nah, sini aja. Jadi dia nggak di jus ya, jangan di jus ya. Jadi kalau Anda makan buah, usahakan makan aja, jangan di jus. Sebab buah-buahan tuh kalau di jus gulanya naik. Jadi kalau makan alpukat ya makan aja, makan jeruk makan aja, jangan di jus. Makan nanas apalagi, ya gitu.
Nah, ini kan udah oh gini eh, bubur pepaya. Bubur pepaya ala saya. Kemudian kasih ini. Ada ini. Dimodif. Jadi ini isinya adalah madu, ada jeruk melon, jeruk lemon, ada garam. Ini iseng-iseng saya tambahin almond. Iseng, aslinya nggak ada. Ya, atau mau tambah kismis juga nggak apa-apa. Sebenarnya ada satu toppingan lagi yang biasa saya kasih di sini, yaitu dikasih lemak. Lemaknya dari mana coba? Dari kelapa tua. Kelapa tua yang nggak tua-tua banget, yang masih agak lembut, itu dipotong-potong dadu gitu, agak kecil, masukin sini. Anda makan ini, BAB-nya akan flush banget, bagus, ya. Nah ini kapan dimakannya? Ya kalau pas lagi pengen, satu. Kalau nggak pengen ya nggak usah makan. Kayak sekarang saya nggak pengen, saya kasih beliau aja. Cobalah dimakan. Makan. Kita lihat respon mukanya. Entah masih kebanyakan jeruk lemonnya, entah enggak, saya nggak tahu lah. Harusnya sih manis. Manis nggak? Manis. Banyak kan? Enak nggak? Iya, habisin lah kalau enak. Ini enzim ya, salah satu sumber makanan pangan gitu kan, yang penuh dengan enzim itu ya papaya, nanas kayak begitu. Tambahkan jeruk lemon, jeruk nipis, kasih garam. Pokoknya garam, jeruk nipis itu aja. Penambah rasa yang sangat bagus. Terus makannya, minumnya apa ya? Kayak begini tadi saya belum jelaskan tadi kan, ini nih tinggal dicemplungin, namanya kan diinfus. Gitu loh. Tungguin berapa lama? 3 jam, gak lama sih, paling sejam udah keluar tuh. Tapi kalau mau ideal sekitar 3-6 jam keluar dia. Kalau ada air panas lebih cepat lagi. Gampang. Tiap hari bawa gitu tumbler segala macam, insya Allah coba lihat. Mereka ini ajaib beneran. Saya boleh bilang kunyit aja, Anda minumnya buat apa, yang akan Anda dapatkan apa, itu beda banget. Lebih banyak yang akan Anda dapatkan daripada sekedar keluhan Anda. Contoh ya, Anda minum kunyit buat ngurunin kolesterol. Coba aja lihat badannya nanti. Badan lebih enak, lebih enteng, ginjal, jantung, semua sama dia itu diperbaiki. Tapi jangan single. Jangan dia sendirian. Di Indonesia kan sudah banyak tuh kalian bikinan ya, kita resep kunyit asam segala macam, itu ada maksud sebenarnya. Kencur ketemunya sama beras kencur ya, jadi emang bagusnya dikombinasi gitu, kunyit serai, kunyit jahe, kunyit apa gitu loh. Minum aja tiap hari, jangan tidak berlebihan. Nanti jangan lihat, apalagi Ramadan nih, mumpung nggak banyak makan, nanti di sahur sama bukanya minum kayak beginian, makan kayak tadi tuh. Udah mengulangi tuh, yang minyak-minyak dikurangi, tepung dikurangi, gula dikurangi. Jadi nanti kalau takjil, kira-kira dimakan apa? Enggak, ini sudah ceritanya sudah insaf. Cerita insaf, kira-kira makan apa yang saya mau tanya? Buah kan gitu kan, kurma juga sama tuh. Di depan itu, di toko saya itu, di depan ada tuh, kita bikin kurma yang dicampur sama almond sama butter. Itu kombinasi yang sempurna banget untuk memberikan efek yang sangat kuat ke pencernaan kita. Kurma, butter, almond. Ya, mau bikin sendiri juga nggak apa-apa. Jadi kurmanya nanti juga dimasukin butter situ, atau termasuk juga nanti kalau Anda butuh, misalkan butuh karbo, ya waktu Ramadan, nggak apa-apa Anda makan umbi-umbian. Nah, misalkan umbi cilembu atau ubi cilembu. Ubi cilembunya
Anda belah di tengahnya, masukin butter di situ. Top. Coba aja lihat nih, badan tuh kan enak banget. Karena ubi Cilembu itu salah satu ubi yang ada asam amino triptofan yang merupakan salah satu bahan baku untuk bikin hormon senang gitu loh. Di ubi Cilembu. Umbi-umbian. Ya, jadi sebenarnya aslinya tuh mudah gitu loh. Aslinya mudah. Asal kita mau biasakan dulu pelan-pelan gitu ya. Biasakan itu sehingga akhirnya mulai membentuk atau membangun kebiasaan. Itu aja. Saya kira mungkin cukup ya, udah jam 11. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Kalau nggak diamalkan juga nggak apa-apa. Saya nggak baper. Tapi ya itu ya tadi saya katakan, kalau kita sudah punya niat yang kuat ya, kita sudah punya semangat untuk menjaga merawat badan ini, maka tema-tema tentang kesehatan ya ini menjadi satu santapan kita ya setiap hari ya, dalam rangka kita merawat tubuh dan mengembalikannya kepada Allah dalam keadaan yang baik sebagaimana Dia menciptakan dalam keadaan yang baik juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan kajian dari Dr. Zaidul Akbar. Ternyata banyak sekali ya bekal berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Masya Allah, hadirin, banyak sekali bekal berharga yang sudah kita dapatkan dari kajian tadi. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya setelah mendengar ilmu yang baik akan selalu ada satu keinginan dalam hati. Bagaimana kalau kondisi ini diterapkan dalam kehidupan saya? Maka kita akan masuki sesi tanya jawab sebagai ruang berbagi, berdiskusi, dan meluruskan pemahaman. Kami persilahkan kepada hadirin yang ingin bertanya secara langsung, dan agar kesempatan merata, kami buka terlebih dahulu untuk 2 akhwat dan 2 ikhwan. Kami mohon pertanyaan disampaikan secara singkat, jelas, dan fokus pada tema kesehatan. Boleh diangkat tangannya? Oke, kita ulang ya Bu ya, Bapak Ibu, kita ulang ya. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya tanpa perlu mukadimah yang panjang, karena insya Allah esensinya sudah sampai. Pertanyaan pertama kami persilahkan untuk akhwat dulu ya Kak ya. Oke, baik. Kami persilahkan untuk mengangkat tangannya dalam kehitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Agustina. Izin mau bertanya, Dok. Satu pekan lalu suami saya pas dicek terkena diabetes, darah tinggi, kolesterol dan asam urat. Nah, beliau padahal untuk urusan makanan sangat dijaga ya. Tapi qadarullah seperti itu. Yang saya tahu beliau kan suka minum kopi hitam, tapi gulanya tidak banyak, paling 1 sendok teh. Nah, saya juga seperti itu. Mulai dari sejak itu beliau udah nggak makan nasi putih lagi. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa aja makanan yang harus saya siapkan gitu ya untuk suami saya, mulai dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Yang kedua, semenjak dari itu saya juga kan punya kolesterol ya Dok. Saya juga suka minum kopi. Nah, semenjak suami saya
terkena itu, saya minum kopi tapi sudah mulai tanpa gula. Alhamdulillah kerasa udah sepekan ini ininya. Boleh minum kopi tanpa gula, boleh berapa kali dok? Sama saya suka minum cuka apel yang kemasan itu boleh atau tidak? Itu saja. Juga apa ya? Baik, Makasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang lain. Baik, dokter, pertanyaannya mau kita tampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Jawab dulu. Baik, Soalnya satu pertanyaan ini panjang ini. baik dokter. Dan belum tentu yang lain bisa ketanya juga. Baik, bismillah. Jadi pertanyaannya tadi ya, tentang pemeriksaannya itu sudah sampai di mana? Maksudnya sudah sampai gula puasa kah, atau HbA1c kah, atau gula darah sewaktu aja? Sudah semua? Sudah confirm gitu? Jadi gini, yang pertama ya tentang tema makanan. Tadi saya sampaikan di awal adalah bahwa memperbaiki pola makan kan gitu. Nah yang pertama yang mungkin kita bisa mulai, ibu bisa mulai. Pertama, orang diabetes juga butuh karbo. Ya, jangan buat dia nggak ada karbo juga, karena nanti tubuhnya akan lemes. Cuman pilihlah karbo-karbo yang kira-kira masih ada seratnya. Pilihannya nih banyak, seratnya cukup tinggi, misalkan Anda bisa pilih umbi-umbian, ya ubi jalar, ubi ungu bagus juga ya buat sumber karbonya. Ubi cilembu boleh nggak? Boleh, cuman itu ubi juga cukup. Nanti coba lihat beberapa data mengenai indeks glikemik dari ubi. Nanti coba lihat, saya lupa datanya. Ini pilihannya. Kemudian yang kedua, perberasan. Perberasan itu cari beras-beras yang masih tinggi serat. Paling tinggi serat beras hitam. Beras hitam atau beras coklat juga tinggi itu, atau beras merah. Kalau saya biasanya lebih senang beras coklat karena lebih enak rasanya. Kalau beras hitam tuh kayak ketan, cuman dia bukan ketan ya. Memang warnanya hitam. Ini pilihan karbonya. Ya. Jadi kapan dia butuh karbo, kasih aja nggak apa-apa, cuman jangan banyak. Nah, fokusnya nanti ke serat. Seratnya bisa Anda berikan apa? Paling mudah ya sayuran, ya. Sayuran. Ada beberapa jenis sayuran yang nanti mungkin saran saya coba mulai dirutinkan tiap hari. Salah satu itu brokoli. Ya, brokoli. Ini saya kasih panduannya saja supaya nanti Ibu bisa masak sendiri di rumah ya. Brokoli, asparagus juga bagus ya. Karena sayuran itu punya efek untuk membersihkan itu. Kemudian apa jenis sayuran yang lain? Jamur. Semua jenis jamur itu bagus karena dia sifatnya mengikat racun. Jamur. Jamur apa? Jamur perang, jamur kuping, pokoknya jamur lah semua. Dibikin sup aja. Terus setelah perjamuran atau persayuran, mau masuk ke buah-buahan. Ada banyak buah, tapi ada beberapa buah yang memang tinggi gula. Seperti kurma. Kurma bagus ya. Tapi ada beberapa kurma itu yang memang kadar gulanya beda-beda. Contoh kurma Sukari itu tinggi tuh. Nah, kalau tetap mau makan kurma katakanlah, maka imbangi kurmanya dengan lemak. Jadi saya sampaikan apa tadi? Butter, atau Anda makan kurmanya pakai ghee juga bisa, atau almond itu kan lemak juga, itu bisa. Kemudian nanas itu tinggi gula kalau nanasnya mudah matang banget. Nah, saya sarankan nanti nanasnya yang dimakan itu bonggolnya, tapi nanas yang nggak matang bonggolnya, dimakan tiap hari gitu ya. Sama tuh pepaya. Kenapa pepaya? Karena pepaya salah satu buah yang kalorinya nggak gede, gulanya nggak gede. Atau melon. Tuh. Kemudian masuk ke tema berikutnya, tema tentang sayuran, buah segala macam, ke protein. Proteinnya apa?
Proteinnya banyak, bisa cari tahu, tempe, telur, ayam kampung kalau saya prefer, ya, atau daging-daging yang secara umum kita bisa makan, daging kambing, daging sapi, daging ayam, ya. Tapi ayamnya saya sarankan ayam kampung aja. Itu. Kemudian setelah itu protein, serat segala macam sudah, itu deh makanan tiap hari gitu. Dimasak, maksudnya makannya berapa kali, kalau dia lapar makan, bikinkan, udah itu aja. Urutannya tadi saya jelaskan kan, urutannya. Nah, termasuk tadi tema tentang cuka apel itu, cuka nanas, cuka madu, cuka apa gitu kan, itu bagus banget untuk mengontrol gula darah. Kapan minumnya? Malam menjelang tidur. Pagi sih nggak apa-apa juga, ya, kalau perutnya kuat, ya. Salah satu yang disarankan itu menjelang tidur minum cuka apel atau cuka nanas. Kalau saya biasanya senang cuka nanas, ya, campurin air minum. Itu biasa kalau saya malam menjelang tidur saya minum itu. Itu jadi percukaan lanjutkan saja. Termasuk ini juga bagus nih, chia seed. Ya, chia seed ini bisa tadi campurkan dengan si jeruk lemon tadi, itu juga bagus, bisa, ya. Campurkan garam, minum aja tiap hari. Termasuk ini juga bisa diminum, kayu manis. Ini kayu manisnya bukan kayu manis yang banyak di pasar, ya. Ini kayu manis yang saya ambil ini dari Kerinci. Makanya kalau digigit masih manis. Ya, kalau kayu manis yang banyak tuh kan udah agak-agak pahit. Manis. Makan gini aja nggak apa-apa. Manis beneran. Manis banget ya. Ini buat mengatur gula darah. Cuman kayu manis itu juga punya efek nurunin tekanan darah. Itu. Jadi hati-hati nanti cara mengkonsumsinya. Campurkan sama siapa bisa. Campurkan sama kunyit bisa, campurkan jahe bisa, campurkan serai bisa, sama lengkuas. Minumnya ya. Dibikin wedang aja, ya takar-takar aja. Kayu manisnya 2 gitu kan, atau 3. Cerainya kunyitnya mungkin sejempol, 2 jempol gitu kan, cerai sebatang, kasih jahe sedikit, kasih lengkuas sedikit, tiap hari minum. Ada satu lagi yang bisa juga bagus buat memperbaiki pankreasnya. Yang pahitan. Ambil loto, brotowali, mahogani ya. Mahoni, maaf. Itu pahitan itu. Jadi kalau ini buat mengatur ulang gula darah yang beredar di pembuluh darah, kalau yang pahitan buat memperbaiki pankreasnya. Tapi, ada tapi lagi, saran saya tiap hari, Bapak mulai jalan. Setengah jam aja tiap hari jalan. 1, setengah jamnya lagi latihan beban. Push up, plank, squat, gitu-gitu. Atau pull up, atau kalau di rumah ada barbel. Pokoknya latihan beban, karena pembakar gula yang paling efektif itu adalah otot. Latihan beban. Ya. Kalau dia treadmill, usahakan treadmillnya begini. Sudut maksimal 15. Jadi urut biasa kalau saya kerja itu 3, 15, 30. Kecepatan 3, sudutnya 15, paling mentok 30 menit tiap hari gitu. Nanti badannya kebentuk, ototnya dapat, gula darahnya akan stabil lagi. Mudah-mudahan masih bisa di-recovery. Ya, apalagi tambah dengan puasa Ramadan. Ya. Puasa tuh efektif banget buat ngurusin pergulaan. Puasa, ya. Itu mungkin kalau cuka apel saya kira sudah jelas tadi ya. Satu lagi pertanyaan kali ya. Karena mau lagi ada aktivitas lain saya. Baik, terima kasih kepada Pak Dokter. Selanjutnya, mohon maaf para hadirin karena keterbatasan waktu, kami memberikan satu kesempatan bertanya kepada Ikhwan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Saya menderita diabetes juga, tapi alhamdulillah sudah pemeriksaan terakhir sudah bagus 115. Itu barangkali bagus menurut saya ya. Tapi saya minum obat rutin dok, dari dokter juga, dokter ahli penyakit dalam. Apakah saya harus hentikan karena sudah bagus, atau saya teruskan minum obat rutin itu dok? Itu pertama dok. Kedua, saya ini sudah sepuh ya, tapi suka olahraga. Saya olahraga macam-macam. Tapi ada keluhan saya, alhamdulillah karena saya masih suka goes dan sepeda dok. Sehingga lutut masih bagus, tapi di betis dok. Di betis ini kadang-kadang ada rasa-rasa nyilu gitu dok. Itu aja 2 pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan begini nih yang paling susah saya jawab. Beneran. Apalagi di era kayak sekarang ya, video saya nanti dipotong, nanti dibentur-benturkan, repot saya. Bapak sudah berobat di dokter, sudah makan obat, sekarang dokter punya konsep sendiri. Sekarang Bapak tanya ke saya, nanti saya jawab apa, nanti terbentur lagi, repot. Gitu Pak. Ya tapi intinya gini, saya nggak mau terbentur-bentur sana sini, tapi intinya sebenarnya kalau kita tahu cara bekerja badan kita, satu cara mengaktifkan badan kita tadi, apa kemampuan dia untuk healing gitu kan, sebenarnya dia bisa recovery sendiri gitu kan, bahkan nggak pakai herbal pun bisa. Tadi saya jelaskan, kalau Bapak dengar kalimat saya tadi, otot adalah pembakar gula terbaik. Kalimat itu kalau Bapak serap dengar tadi, maka yang perlu Bapak lakukan apa? Latihan beban, gedein ototnya, besarin massa ototnya, karena itu akan menjadi pembakar gula yang paling efektif. Satu, selain itu juga dia akan sebagai anti aging. Jadi otot tuh anti aging paling bagus tuh otot, beneran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mulai sekarang latihan lah otot, beneran. Paling gampang apa? Ya squat, plank, wall sit gitu kan, atau sit up, atau itulah. Gak usah pakai beban, nggak apa-apa. Ya, itu cukup 12 menit aja sehari. Ya, Anda latihan kayak begitu, otot kebangun, masya Allah. Apalagi ada alat misalkan. Paling gampang misalkan apa? Alatnya ya, nggak usah pakai beban. Anda beli itu aja, pull up bar itu, Anda gantungan aja. Gantungan 20 detik. Nanti lama-lama kalau sudah dapat gripnya, dapat pegangannya, ini indikator jantung. Genggaman kuat, aslinya sebenarnya jantung kita sebenarnya masih dalam kondisi yang bagus. Ya makanya latihan grip, latihan pegang ini. Ya kalau apa, nggak usah langsung hanging di atas, misalkan di atas kepala gitu, nggak usah juga. Agak pendek juga nggak apa-apa, nanti hanging yang ringan-ringan gitu. Pokoknya intinya latihan beban. Ya, satu. Kemudian kardionya jangan tinggal, Bapak rutin jalan itu tiap hari, setengah jam aja. Kalau jalannya bisa incline lebih bagus, kalau ada treadmill. Kalau enggak, cari tempat-tempat yang kira-kira agak menanjak. Setengah jam, tiap hari setengah jam. Ya, terus makannya dibenerin. Dan sebenarnya tadi kan kalau Bapak dengar kalimat saya tadi, serat ya, enzim, probiotik segala macam, itu aja sebenarnya. Ditambah lagi dengan puasa, sebenarnya badan kita bisa recovery sendiri, bisa. Ya, jadi kalau Bapak tanya tentang obatnya, saya nggak bisa jawab. Ya, karena itu kan berkaitan dengan Bapak konsul ke sana. Ya, saya nggak berani jawab, apalagi di kayak gini ya. Tapi intinya begitu, mudah-mudahan paham ya. Termasuk juga tadi yang temannya yang apa tadi, dengkul-dengkul itu ya, nggak tahu sebabnya apa ya. Tapi kalau setahu saya bisa banyak cara untuk kita
menguatkan otot sendi ini ya, tulang kita itu dengan cara minum kaldu tulang. Kaldu tulang. Nanti di browsing aja. Kaldu tulang, cara bikin kaldu tulang. Kaldu tulang bisa dibikin pakai apa? Bisa pakai ceker ayam, bisa pakai tulang sapi, bisa tulang kambing, bisa. Begini. Kalau mau beli juga bisa. Sehari minum 100 cc. Kaldu tulang cair. Kalau nggak keminum, masukin ke dalam kulkas. Tuh, insya Allah akan membantu ini. Sama bergerak, ya, exercise, stretching, relax, gitu-gitu ya. Efeknya sih insya Allah. Sama satu lagi lupa saya bilang, Bapak tiap hari makan biji labu. Jadi coba cari biji labu panggang, makan tiap hari 1 sendok. Biji labu yang udah dipanggang langsung makan. Bagi saya makan tiap hari makan. Karena itu zinc yang ada pada itu tuh bagus banget buat urusan pergulaan dan perpankreasan. Zinc. Ya. Kalau mau tambah lagi bisa pakai biji bunga matahari, waci. Juga bisa. Gitu. Cukup ya.